Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang hidrolik sistem. Ya, kami dari kelompok 15 beranggotakan saya sendiri Andika Nur Muhammad, NIM 67, Ikhwal Fauzi NIM 68, dan Lydia Widi Damayanti NIM 86. Pengertian hidrolik menurut bahasa Yunani berasal dari kata hydro yang berarti air dan aulos yang berarti pipa. Jadi hidrolik bisa diartikan suatu alat yang bekerjanya berdasarkan air di dalam pipa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem hidrolik adalah suatu sistem yang menggunakan liquid atau cairan hidrolik yang mengalir dalam pipa atau selang untuk meneruskan tenaga atau daya. Hidrolik menggunakan hukum Pascal, yaitu tekanan yang bekerja pada suatu zat cair pada ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dan menekan dengan gaya yang sama pada luas area yang sama. Artinya, gaya yang bekerja di setiap bagian dari hidrolik oil system akan meneruskan tekanan yang sama ke segala arah di dalam sistem. Gaya dan tekanan. Zat cair atau fluida dapat meningkatkan gaya dan tekanan. Alasan menggunakan cairan atau minyak dalam sistem hidrolik. Ada beberapa alasan mengapa menggunakan zat cair atau minyak di dalam sistem hidrolik, yakni 1. Cairan mengikuti bentuk wadah atau tempat di mana cairan itu berada. Ruang dan volume yang ditempati oleh zat cair tadi dinamakan displacement. Zat cair tidak dapat dimampatkan atau non-compressible. Zat cair meneruskan tekanan ke semua arah. Zat cair akan mengikuti bentuk dari wadahnya. Berikut adalah komponen dan fungsi sistem hidrolik secara umum. Terdiri dari selang atau pipa hidrolik atau hydraulic lines, tangki hidrolik atau hydraulic tank, pompa hidrolik atau hydraulic pump, aktuator, directional control valve, pressure control valve, filter, strainer, dan pendingin atau oil cooler. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan fungsi komponen sistem hidrolik secara umum, yang terdiri dari yang pertama, selang hidrolik. Digunakan untuk menyambung berbagai komponen untuk penyaluran zat cair dalam sebuah sirkuit. Hose atau selang digunakan jika dibutuhkan fleksibilitas, seperti jika komponen yang saling bergerak satu sama lain. Hose dapat menyerap getaran dan mampu menahan berbagai tekanan. Kemudian, hydraulic oil. Fungsi utama dari hydraulic oil tank adalah untuk menyimpan oli dan memastikan bahwa terdapat cukup oli yang dibutuhkan oleh sistem. Yang selanjutnya, fungsi komponen pompa hidrolik. Pompa hidrolik mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Pompa ini merupakan alat yang mengambil energi dari suatu sumber, misalnya mesin, motor elektrik, dan lain-lain, dan mengubah energi tersebut menjadi energi hidrolik. Fungsi pompa ini adalah untuk memasok sistem hidrolik dengan aliran oli yang mencukupi sehingga sirkuit mampu beroperasi pada kecepatan yang benar. Komponen yang selanjutnya yaitu aktuator. Aktuator merupakan komponen output dari sistem hidrolik. Ada dua macam aktuator, yaitu rotary aktuator yang menyalurkan tenaganya dalam gerakan melingkar atau memutar, dan linear aktuator yang menyalurkan tenaganya dalam garis lurus. Contoh aktuator linear yaitu silinder hidrolik. Sedangkan contoh rotary aktuator adalah gear motor, piston motor, dan fan motor. Selanjutnya, directional control valve atau DCV digunakan untuk menyalurkan minyak hidrolik ke berbagai sirkuit terpisah dalam sistem hidrolik. Kemudian, pressure control valve juga dikenakan dengan nama relief valve. Fungsi relief valve adalah untuk memberi perlindungan atau membatasi tekanan maksimum kepada sistem hidrolik, sehingga komponen sistem hidrolik tidak mengalami malfungsi, macet, atau terbakar
dan lain atau saluran zat cair tidak terbakar atau bocor pada persambungan. Selanjutnya, hydraulic oil filter digunakan untuk menyaring kontaminan yang ada di dalam sistem hidrolik. Kemudian, hydraulic oil cooler digunakan untuk mendinginkan minyak hidrolik yang bergerak menyerap dan mengangkut panas yang dihasilkan dari komponen hidrolik seperti silinder dan pompa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lydia. Pemeriksaan sistem hidrolik sesuai SOP. Pertama, memilih, menyediakan, dan menggunakan buku panduan. Yang kedua, penyiapan alat pelindung diri atau APD, alat pengaman kerja APK, dan perlengkapan K3LH. Yang ketiga, penyiapan perkakas, suku cadang, dan bahan. Yang keempat, penyiapan alat ukur untuk melakukan pemeriksaan dan pengetesan. Pemeriksaan kebocoran rutin. Pengertian rutin adalah berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam manual pemeliharaan. Adapun yang harus diperhatikan, yang pertama, bersihkan tempat-tempat yang harus diperiksa sesuai dengan jadwalnya. Semua kotoran yang melekat untuk memudahkan pemeriksaan dan ketepatan hasil penelitian. Yang kedua, periksa dengan teliti kebocoran yang mungkin terjadi pada tempat-tempat tersebut. Yang ketiga, bila terjadi kebocoran, lakukan perbaikan sesuai dengan tingkat kebocorannya. Yang terakhir, pelaksanaan perbaikan perlu dilakukan tanpa perlu mengganggu kegiatan operasi alat berat yang bersangkutan. Pengetesan. Secara garis besar, langkah pengetesan mencakup 1. Persiapan, pengetesan atau pengukuran waktu siklus atau bagian siklus. Ketiga, analisis hasil pengukuran. Dan terakhir, kesimpulan hasil pengetesan. Pengetesan dengan beban. Pertama, persiapan. Pilih alat berat yang ditentukan jenis pengetesannya. Setelah itu, siapkan dengan baik unit yang akan dites dengan data tersebut. Dengan data tersebut, di atas kondisi alat berat harus masih standar, terutama pada tenaga utamanya. Yang ketiga, siapkan operator yang baik atau kompeten pada kelasnya atau average, dengan kondisi kesehatan dan emosional yang baik. Yang terakhir, posisikan unit di tempat yang rata sesuai dengan standar operasi alat yang bersangkutan. Yang kedua, pengetesan. Langkah pertama, hidupkan engine sesuai prosedur. Yang kedua, lakukan pemanasan bagi sistem hidrolik sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, lakukan kegiatan beberapa kali penggalian sesuai dengan data, termasuk di atas berturut-turut: pengisian paket, swing dengan beban, membuang atau menuangkan isi paket, swing kembali untuk mulai galian selanjutnya. Yang keempat, ukur dan catat waktu setiap bagian kegiatan galian. Yang kelima, jumlahkan seluruh waktu terukur atau tercatat termaksud. Lakukan hal yang sama pada galian kedua dan selanjutnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the shadow come, the shadow come, crawl to the